Tapi kalau sudah duduk di depan khatib, khatib sudah naik ke atas mimbar, kenapa mengantuk? Berarti setannya tahu tempat. Kenapa mengantuk? Dan paling nyaman guring itu pada saat khatib di atas mimbar guring. Ya. Makanya kalau santri pulang ke masjid, jangan duduknya itu sendirian, harus ada berkawan. Jadi kalau kawannya guring, ada yang membanguni, jangan guring keduanya. Lah, jadi kalau misalnya guring, kawan khatib di atas sana tuh, bangunin aja, pukul aja, disenggol aja, pada guring, tidak apa-apa. Nah, jangan tidur, kaget kita. Ya. Jadi itu. Kemudian sedikit lagi, kemudian setelah menghancurkan, mencerai mereka itu apa? Kadang-kadang setan itu waktu sebelum berangkat ke masjid, belum ke masjid, itu si bayi itu kadang menangis. Tapi anehnya ketika abahnya berangkat, bapaknya berangkat, berangkatnya ke masjid, maka itu anak tadi menangis. Kenapa? Dicubit oleh setan. Supaya apa? Abahnya ada tulang. Karena apa? Kalau misalnya tulang, ada dadang mau masak, pas mamanya mau masak, anaknya yang menangis. Akhirnya abahnya ada tulang ke masjid gara-gara anaknya menangis. Karena kalau ditinggalkan anaknya, kalau ditinggal abahnya, ada mengikuti anak. Begitulah kadang-kadang kehidupan. Namanya setan itu, bagaimana caranya itu? Karena setan itu kan cuma dua. Ingat kan kemarin? Pekerjaan setan itu intinya itu dua. Pertama adalah mensedikitkan amal. Kemudian yang pertama menunda-nunda amal, taswif, menunda-nunda amal. Kemudian yang kedua mensedikitkan amal, supaya sedikit amalnya sudah kawanya beramal, supaya sedikitnya sudah kawa kama sedikit, cuma jangan lagi ingin berzikir, ya. Jangan lagi panjang itikafnya, dihiasi pulang tuna gawian tuna toko ini tuna anu segala macam. Yang kedua, bebinya yang di rumah tuh yang kedua sudah ada sembahyang, tuna belum memasak, itu yang belum tahan, itu bawang, itu iwak, itu apa, segala macam disibukkan, supaya ada hawas, supaya tidak lama untuk berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayak itu. Ya. Sudah kawan misalnya pulang berdakwah misalnya, ya alhamdulillah kawan sudah 3 hari misalnya pulang itikaf 3 hari. Tapi kayak apa setan itu supaya jangan 3 hari. 2 hari dan 1 hari boleh. Pulang misalnya yang lebih lama lagi 40 hari, bagaimana supaya ada sempurna 40 harinya, 39 hari setengah aja boleh. Ada sempurna. Bagaimana setan itu ada sempurna kita menjadi amal. Ya. Sama juga dengan menghafal Quran juga dalam menuntut ilmu, begitu juga menuntut ilmu. Bagaimana supaya kita alhamdulillah sudah bisa masuk pondok, tapi kadang-kadang ada yang 6 bulan, ada yang tahannya 1 tahun, ada yang 2 tahun, hampir. Jadi setan itu berusaha untuk bagaimana kita diterlenakan terhadap hal-hal yang melalaikan. Yang ada duduk kan duduk kayak ini, duduk di majelis taklim, mengaji, ada duduk, ya. Nggak senang setan, ada petunjuk, makanya dilarang setan itu. Larang. Duduk di majelis, duduk di halaqah itu ada senang, paling ada senang. Karena apa tahu kalau duduk di majelis ini benar-benar pahalanya. Dan pahalanya. Kenapa jadi ganda? Karena memang pahalanya. Malaikat pada kau menghitung
pahala orang yang duduk di majelis taklim. Yang kada mau kita nambah ilmu, kada mau. Namun orang bungol jahil, punya ahli ibadah, ahli ibadah ini, tapi bungol ahli ibadah itu jauh ditakuti orang nambah ilmu. Nah, jauh. Walaupun sedikit ilmunya ibadahnya, tapi kualitas ibadahnya luar biasa. Dengan ilmu daripada banyak ibadahnya tapi ahli ibadah tapi kita salah-salah. Kemudian setelah itu, kemudian datanglah daripada setan, ya, untuk pertama adalah menyibukkan. Kemudian yang kedua, gangguan setan itu mengakhirkan, ya, kayak nagih itu masih apa nih? Kan belum azan juga nih. Apalagi daripada kan sholat Jumat, anehnya tuh sholat Jumat orang sudah azan masukkan gitu, ya. Lambat datangnya Mbah Buli, assalamualaikum, imam, assalamualaikum, datang pelambatnya, Buli pas-pasnya, ya. Tanggung rokok belum habis, belum habis rokok. Padahal khotib itu tadi ini mbak. Itu jarang bahasa Ganjar itu sudah khotib di atas mimbar, orang yang datang ke masjid itu udah parai. Maksudnya parai itu kan ngarang kembali sudah tertulis di catatannya malaikat. Iya pak sebayangnya iya pahala ya, tapi tidak ada catatan menutupi daripada kita sembahyang Jumat itu sudah tertunaikan, tapi namanya ada tercatat, yang dicatatnya kita bulan dicatat. Kemudian namun kalau misalnya sudah mengakhirkan kadang yang menyibukkan kadang juga nggak bisa juga, mengakhirkan nggak bisa juga. Kemudian nah ini masuk pulang ke dalam setan ini. Yang pertama adalah bagaimana tidak sempurna rukunya kada sempurna. Nah kayak orang pesawat anak terbang. Tahu pernah lihat pesawat mau terbang? Pernah. Itu kira-kira kepalanya itu ke atas atau ke bawah? Pesawat itu ke atas. Nah itu pesawat anak terbang kayak rukunya kayak pesawat. Jadi berjalan ruko itu seperti kayak apa? Seperti kayak perahu di sungai, rata jalan, tidak ada gelombang, rata kan, jangan naik lurus. Ya. Kemudian sujudnya demikian juga sujud. Nah, sujud begitu masih banyak sujud santri-santri. Mau sujud itu bujur mandap tangannya itu jangan kayak puyuh. Tahu puyuh? Anjing. Tahu anjing? Asu. Tahu lah. Jangan itu sembahyang pengoler itu. Jangan sembahyang pemalas itu pada saat sujud kayak puyuh. Ya. Kemudian tangannya terbuka, ketiak itu terbuka. Ya. Ketiak itu terbuka. Jangan kayak beginian kayak itu. Kenapa? Ini kan benar-benar sembahyang itu sempurnakan, sujudnya sempurna. Nah, antara kepala lawan hidung pas annya itu jangan pengen kepala jidat ini aja rata itu, antara jidat dengan hidung itu rata dia itu, di tempat bersujudan gitu. Jangan ininya aja, ya.
atau sebaliknya. Sempurnakan namanya sembahyang begitu belajar. Dan sembahyang pengoler. Apalagi saking kolernya tak takbirnya nama. Banyak santri kalau kesambati aku hafal takbir Tuhan kamu dari hati itu takbirnya. Orang takbir itu benar-benar angkat tangan itu ke telinga. Nih, ini takbirnya tuh. Misalnya takbir Allahu Akbar, imam di depan, ini aja dia Allah. Ada banyak nih kalau sampai tentang tahu tuh ada 8 orang. Kadang-kadang mengangkat tangan itu ke atas tuh takbir tuh nah. Coba Allah takbir kayak ini ada di Allah berarti di antara ini. Nah, kayak ngeledai apa namanya ini? Sampai di masih nanti ya jangan lagi ini secara umum aja nih. Kita kalau masih sembahyangnya itu diangkat tangan itu kalau takbir iman takbir juga angkat juga tangannya itu. Jangan kayaknya aja di pusatnya kayak ini apa nih? Kayak intik. Jujuran. Kemudian setan yang tidak menyempurnakan qiraatnya, bacaannya dan tasbihnya. Apabila pada sanggup jua, maka disibukkan hatinya dengan dunia. Sibukkan nanti. Apabila pada sanggup jua, ada kawa jua menggodanya, ia senantiasa khusyuk dalam sembahyang itu, khusyuk sembahyangnya, maka setan itu merasa khasiran zalilan. Khasiran itu merasa rugi, zalilan itu merasa terhina. Jangan kau menggoda itu ya. Maka kalau ada kaum menggoda manusia itu, iblis memerintahkan setan itu ya diikat. Kemudian setelah diikat, kemudian dilemparkan wayarmi fil bahri. Dilemparkan ke lautan. Makanya dia orang Bugis tuh, kalau orang Bugis atau orang Banjar, kalau kebinian itu kebinian itu jangan sampai maghrib itu di pinggir pantai, karena banyaknya daripada manusia yang ada sembahyang, maka iblis itu mengikat sehari-hari. Mengikatnya setan itu anak buahnya, nih si setan ini, si B, si setan ini nyelapor loh iblis. Siapa tahu ini siapa pekerjaan kamu? Bisa kamu menggoda ini? Gimana dia sudah bermaksiat ada laporan ke iblis. Kalau yang ada berhasilnya, ya itu tadi khasiran dari tadi yang merasa rugi, merasa terhina, maka iblis perintahkan dan itu setannya sama-sama setan itu ikat tadi itu buang ke laut. Makanya orang-orang kalau maghrib itu jangan ke laut kebinian, karena tempatnya pembuangan setan itu di laut. Bahari kisah. Wainkan juga tidaklah syai'in apabila inya awak, namun gawa inya, maka setan itu akan dimuliakan dan diagungkan. Nyakit. Wallahu a'lam bishawab. Itu kisahnya. Tiga pengumumannya, pertama persiapan terhadap kita acara tasyakuran ini ya, tasyakuran
Kemudian kemarin sudah disampaikan dengan ustadznya bahwa acara kita tanggal 14 kan, yang mana tanggal 14 itu akan diundur. Cuma diundurnya masih